tapi dengan catatan produk terkesan berkualitas. Kalau harga dan produk sama-sama terkesan rendah, maka kesan nilai tidak diperoleh. Contohnya Hyundai Avega menggunakan pendekatan ini ya. Anda tahu ya, Hyundai Avega itu semacam ini produk Korea ya, produk mobil Korea. Ini kalau nggak salah diluncurkan tahun 2000-an ya, pertama kali tahun 2000-an, dimana produk Avega ini memberikan kualitas yang terbilang baik gitu ya untuk ukuran mobil-mobil sedan pada waktu itu, memberikan fitur yang baik juga, tapi mereka menyeting harganya itu tidak terlalu tinggi sehingga konsumen melihat bahwa produk ini memiliki nilai ya, value pricing yang baik seperti itu. Jadi Hyundai Avega itu menggunakan strategi ini. Nah, sebelumnya. Kemudian selain itu ya, selain value pricing, ini ada juga perceived quality pricing. Jadi ini pengertiannya adalah penetapan harga untuk menciptakan persepsi kualitas. Acuan utama bukan biaya produksi, melainkan persepsi pembeli yang menganggap bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Ada nggak teman-teman di sini yang bisa memberikan contoh untuk perceived quality pricing? Jadi produk ini disetting harganya mahal ya dengan tujuan untuk memberikan persepsi bahwa ini produk ini berkualitas, that's why harganya mahal. Ada nggak teman-teman yang punya contoh gitu ya, pengalaman mengenai ini perceived quality pricing? Mungkin ya, tas LV itu ya. Tas LV itu saya tahu Louis Vuitton ya itu ya. Saya tahu memang itu produk kelas itu ya. Jadi itu salah satu contoh yang baik ya, perceived quality pricing, dimana saya tahu tuh harga satu tasnya itu berapa puluhan juta ya, harga satu tasnya itu juga ya. Jadi selama ini konsumen melihat bahwa produk ini kualitasnya baik karena harganya baik. Ada lagi contoh lainnya. Kalau saya melihat itu ya untuk produk Apple ya. Produk Apple saya pikir juga menggunakan strategi ini ya, menggunakan strategi perceived quality pricing. Kita tahu selama ini produk-produk Apple, ya, produk-produk kewalan Apple, iPhone atau iMac gitu ya, itu harganya selalu tinggi ya di pasaran. Kita lihat kan, misal waktu saya beli iPhone itu ya, itu saya pikir itu harga smartphone yang paling mahal saat itu ya. Jadi waktu itu ada juga Galaxy sudah keluar ya, Samsung Galaxy sudah keluar, tapi memang pada waktu itu iPhone memang harganya paling tinggi ya. Bahkan sampai sekarang pun ya, iPhone atau produk Apple lainnya harganya juga tinggi ya. Nah, mungkin ini Apple ini berusaha menggunakan strategi perceived quality pricing gitu. Karena saya sendiri sebagai pengguna iPhone, saya pikir ya produk ini sama aja lah gitu ya dengan produk-produk smartphone lainnya gitu ya. Maksudnya dari fitur juga sebetulnya tidak produk lain pun tidak kalah memberikan fitur yang baik gitu ya. Oke, itu ya contohnya ya, contoh perceived quality pricing. Kemudian kita masuk ke out pricing. Anda tahu nggak pengertian out itu apa? ODD. Ada yang tahu nggak ODD itu apa? Jadi ada istilah out semester gitu ya. Out semester. ODD itu apa? Ada yang tahu? Jadi strategi yang ketiga adalah out pricing. Out
itu apa? Ya, out itu aneh. Oke, bisa dijelaskan aneh. Ada lagi enggak yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Out itu artinya juga ganjil. Nah, ganjil ya, artinya ganjil. Nah, kalau kita tahu ganjil itu misalnya gini ya. Harga barang 99.999. Nah, itu harganya ganjil ya. Jadi Rp1 lagi harganya jadi 100.000. Nah, ini pricing penetapan harga ini juga itu salah satu penetapan harga yang menarik ya. Jadi membuat customer itu merasa, oh, harga ini kayaknya enggak mahal gitu ya. Padahal kalau ditambah sedikit itu sudah mendekati angka yang besar gitu ya. Misalnya tadi kan 99.999 gitu. Padahal itu sudah 100.000. Nah, itu outpricing. Nah, selain menggunakan menggunakan pendekatan penetapan harga berdasarkan market, bisa juga berdasarkan biaya. Nah, ingat produk itu kan dalam memproduksi produk itu kan ada biaya-biaya. Nah, penetapan harga bisa berdasarkan biaya ini. Misalnya ada dua teknik. Yang pertama markup pricing, yaitu dengan menambahkan markup yang diinginkan pada penjualan. Misalnya Anda membuat Anda membuat pulpen ini ya, harga biayanya 1.000. Nah, kemudian Anda markup itu artinya Anda menaikkan harga ini. Misalnya Anda ingin cari untung 500. Jadi akhirnya Anda akan menetapkan harga pulpen ini seharga 1.500 nanti ya, seperti itu. Nah, itu berdasarkan biaya. Yang kedua adalah selain markup, ada juga menggunakan return pricing, yaitu penetapan harga yang didasarkan pada target pengembalian investasi yang diinginkan. Misalnya ini, perusahaan sudah menginvestasikan 75.000 dan mampu menjual 50 unit barang. Kalau perusahaan menginginkan tingkat pengembalian 20%, maka harga dapat diutak-utik sebagai berikut. Nah, ini caranya. Jadi, biaya per unit itu kan berarti 75.000 dibagi 50 unit, karena dengan uang 75.000 itu menghasilkan 50 unit. Nah, ketemu 1.850. Nah, kemudian ditambahkan return yang diinginkan. Return itu adalah tingkat keuntungannya. Keuntungan yang diinginkan adalah 20%. Nah, kemudian 20%, untuk harga 1.850 itu sudah itu ya, adalah harga yang sudah dihitung. Jadi dari harga ya, betul 75.000 dibagi 50 ya, 1.500. Nah, ini kalau Anda silakan itu ya sambil membaca halaman 8. Jadi itu diketahui biaya tetapnya 50.000. Kemudian biaya variabel 42.500. Sehingga biaya per unitnya 50.000 ditambah 42.500 dibagi 50. Oh iya, betul. Ya betul, ini saya salah menghitung tadi. Jadi totalnya kan 92.500. Nah, 92.500 kita akan bagi 50, karena itu kan menghasilkan 50 barang. Nah, itu yaitu per unitnya 1.850. Oh ya ampun. Ini contoh markup ya. Oh ya, betul. Sorry, saya langsung aja karena markup tadi sudah saya beri contoh. Langsung ke target return price. Nah, jadi harga per unit adalah 1.850 ya. Sudah ketemu kan tadi caranya, 50.000 ditambah 42.500 dibagi 50. Nah, kemudian return yang diinginkan adalah 20%.
Jadi 20% dikalikan 75.000. Nah, 75.000 ini apa? 75.000 adalah nilai investasi yang sudah diinvestkan oleh perusahaan. Misalnya untuk membeli mesin atau apa gitu ya. 175.000. Nah, 20% dikalikan 75.000, kemudian dibagi 50. Kenapa 50? Karena produknya ada 50 unit. Kemudian ditambahkan dengan biaya per unit, jadi ketemu 2.150. Jadi harga barang dijual seharga 2.150. Itu kalau pendekatan biaya ya. Ada juga pendekatan harga pesaing. Nah, dalam penetapan ini berdasarkan harga yang sudah atau diperkirakan akan ditetapkan pesaing. Ada dua teknik lagi yang bisa digunakan. Yang pertama, menetapkan harga berdasarkan harga pesaing yang sudah ada, yaitu menetapkan harga sama atau di bawah ataupun di atas harga yang telah ditetapkan pesaing. Nah, ini jadi kayak tadi ya, price competition tadi ya. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah penetapan harga berdasarkan harga yang diperkirakan akan ditetapkan pesaing. Nah, penetapan harga seperti ini seringkali terjadi pada tender. Dalam tender, setiap peserta mempunyai perhitungan harga secara tertutup, lalu diekspos saat tender dilakukan. Ya, jadi dalam penetapan tender ini menggunakan penetapan harga yang berdasarkan harga yang diperkirakan akan ditetapkan pesaing. Jadi semakin rendah, berarti kan semakin baik kan? Di nilai tendernya semakin baik. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan ke-8. Apakah pengertian adaptasi harga dan bagaimana caranya? Yuk, buka halaman 8. Mengenai adaptasi harga. Anda tahu apa itu adaptasi? Pengertian adaptasi itu apa? Mbak Dwi, hari ini kok kayaknya sepi ya, lemes ya. Apa itu Mbak adaptasi, Mbak? Silakan buka halaman 8 ya. Adaptasi harga itu apa? Atau Mbak Ari, Mbak Galuh, ini pada kemana sih mahasiswanya? Kalau misal mahasiswanya nggak aktif, saya pikir mendingan saya posting di YouTube aja ya. Jadi kalian tinggal lihat di YouTube gitu kan. Jadi memang Visik ini dibuat supaya ada interaksi gitu ya. Kalau tidak ada interaksi ya mendingan kalian baca buku aja gitu kan. Oke, Mbak Jueria. Mbak, adaptasi harga apa Mbak? Oke, silakan buka halaman 8. Oh, tadi Mbak itu sudah jawab ya Mbak Loh ya. Betul ya, adaptasi itu terkait dengan itu menyesuaikan ya, penyesuaian harga dengan pasar. Nah, ada 5 cara. Oke, ada 5 strategi harga yang berasal dari adaptasi harga, yaitu geographical pricing, kemudian apalagi price discount and allowance, kemudian promotional pricing, kemudian discriminatory pricing, dan product mix pricing. Ini saya akan kasih waktu kira-kira 2 menit. Silakan Anda baca halaman 8 sampai dengan halaman 10 ya, pokoknya mengenai adaptasi harga. Anda baca, saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, kita akan bahas sama-sama. Tapi jangan gitulah, nanti nggak selesai malah. Bisa lanjutkan aja lah. Saya lanjutkan, oke. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau geographical
pricing. Geographical itu apa sih? Geographical itu adalah